Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menunjukkan salah satu ucapan dari seorang tokoh dari kalangan salafus saleh yang memberikan sebuah perumpamaan perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan menempuh satu perjalanan ingin bertemu dengan seorang raja. Ibadah sholat yang kita lakukan itu, kata beliau, mengantarkan kita ke tengah perjalanan. Jadi dengan kita melakukan sholat, berarti kita sudah sampai di tengah perjalanan. Baru setengah perjalanan tidak menempuhnya. Artinya kita belum sampai kepada tujuan. Kemudian ibadah puasa yang kita lakukan mengantarkan kita dari tengah perjalanan menuju gerbang istana. Jadi ibadah puasa mengambil estafetnya hanya mengantarkan kita ke gerbang istana. Artinya kita belum bertemu dengan raja tersebut. Maka kemudian ibadah sedekah, infak fi sabilillah, menjemput kita dari gerbang istana dan mengantarkan kita bertemu dengan sang raja. Ternyata untuk bertemu dengan sang raja dalam perumpamaan ini, tentunya yang dimaksud di sini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan salat. Ibadah salat kita harus diperkaya lagi dengan ibadah puasa. Dan itu saja tidak cukup, karena itu masih pada tataran amrun Allah. Diperlukan ibadah lain yang memiliki sentuhan hablum minan nas, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Maka diperlukanlah ibadah sedekah, ibadah infak fi sabilillah, zakat dan seterusnya. Ada sesuatu yang kita berikan di jalan Allah, ada sesuatu yang kita korbankan dari sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di bulan suci Ramadan ini kita ditempa untuk melakukan ibadah puasa, melakukan sholat lima waktu dan menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Ibadah puasa juga mengajak kita untuk peduli kepada sesama. Disinilah seseorang bisa mengukur keberhasilan dari ibadah puasa yang dia lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Targhib wa Tarhib dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapakah orang yang paling kau sukai, yang paling kau cintai?
mengatakan ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling disukai Allah, yang paling disayang Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya, tidak menyebut orangnya siapa. Artinya ini terbuka peluang bagi siapa saja yang memiliki sifat ini dalam hidupnya, bahwa dia tampil sebagai orang yang bermanfaat kepada manusia dengan segala potensi yang Allah berikan kepadanya. Bermanfaat dengan ilmunya, bermanfaat dengan hartanya, bermanfaat dengan kedudukannya. Dia manfaatkan untuk memberikan manfaat, kontribusi kepada umat, pada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling disayang Allah. Ini adalah sebuah sifat kebaikan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Islam tidak hanya sifat saja, tentu dalam Islam menampilkan contoh konkret. Siapa contoh konkret dari hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka kita lihat dalam hadis yang lain ketika Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Nabi menjawab, "Aisyah." Di Aisyah itu radhiyallahu anha ummul mukminin adalah orang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin Al-As, "Bukan itu yang saya maksudkan. Maksud saya dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abuha," ayahnya. Ayahnya Aisyah. Beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita bandingkan hadis ini dengan hadis yang menyebutkan bahwa manusia yang paling dicintai adalah orang yang paling bermanfaat, berarti Abu Bakar Siddiq itu termasuk orang yang paling bermanfaat di dunia bagi umat. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali menukilkan jawaban para ulama mengatakan sesungguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi lebih utama dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, bukan disebabkan karena banyak sholat dan puasa beliau, tapi disebabkan karena kontribusinya yang tulus kepada agama Allah, pengorbanannya untuk agama Allah, ketulusannya untuk agama Allah, dan dia adalah orang yang paling sayang kepada umat ini. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq menjadi manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wa ahabbul a'mali Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah ketika kita membahagiakan seorang muslim dan membuat seorang muslim saudara kita itu bahagia. Ini amalan yang paling disukai Allah. Al-takshifu anhu qurbah, atau engkau membantu saudaramu itu menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Saudara kita mendapatkan masalah yang sulit, kita membantu menyelesaikannya. Ini merupakan salah satu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Al-taqdi anhu, atau engkau membantunya melunasi hutang. Al-taqdi anhu ju'an, atau engkau membantunya mengusir rasa lapar, menyendiri orang-orang fuqara, orang miskin, sehingga mereka tidak hidup dalam kelaparan dan serba kekurangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa hal dalam hadis ini terkait dengan kepedulian yang harus ada pada diri setiap muslim terhadap saudaranya, sehingga terbangun sebuah solidaritas. Inilah tujuan daripada puasa kita, salah satunya. Kemudian Nabi mengatakan walaan amsya ma'ahdi fi hadatin ahabbu ilayya min al-a'tabi fi hadzal masjid syahran fi masjid Madinah. Ketika aku berjalan bersama saudaraku menyelesaikan urusannya, kita membantu saudara kita menyelesaikan urusannya. Ada persoalan yang sedang dia bereskan, kita bantu membereskannya. Mungkin birokrasinya terlalu panjang, sulit, kita bantu memudahkan urusan dia. Kata Nabi SAW, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Masjid
yang dimaksudkan Masjid Nabawi, kita tahu fadilah keutamaan Masjid Rasulullah lebih menyukai membantu saudaranya menyelesaikan satu urusan sampai tuntas, dan itu lebih disukai lagi daripada beriktikaf 1 bulan di masjid. Wa man kafara Allahu satarallahu auratan. Barang siapa yang dapat menahan marahnya, maka Allah akan tutup auratnya, aibnya, kekurangannya. Wa man karrama ghaibahu wa syaa'a an yudhiyahu Allah, mala Allah qalbahu wa ja'a yawm. Barang siapa yang menahan marahnya, padahal dia sanggup melampiaskan kemarahan itu, maka Allah penuhkan hatinya dengan rasa harap, cinta kepada hari kiamat, kepada hari akhirat. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yuthabbitaha tsabbata Allah qadamaihi yawma tazilul aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya menyelesaikan urusan yang sedang dihadapi oleh saudaranya itu sampai tuntas, sampai selesai, maka Allah akan teguhkan kedua kakinya pada saat kaki-kaki yang lain tergelincir di hari kiamat. Jadi Allah berkokoh kita, perteguh langkah kita di akhirat kelak ketika melewati titik sirat yang membentang di atas jahanam. Allah perteguh, Allah selamatkan kita. Kenapa? Karena selama hidup kita membela orang-orang yang lemah, membantu saudara kita yang membutuhkan. Inilah harapan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya dari kita sebagai umat Nabi yang menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Demikian kaum muslimin yang berahmati Allah yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu